Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah teori dan praktik kepemimpinan dalam Islam. Dosen yang pengampu yaitu Dr. Haji Nazar Naami MSI, yang berjudul Kepemimpinan dalam Organisasi dalam Fungsi Pendekatan dan Kualitas Kepemimpinan Pendidikan, yang disusun oleh saya sendiri, Sandiana. Latar belakang: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian pemimpin menurut Suradiyanata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan pemimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin jika dialih bahaskan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Menurut kodrat serta iradatnya bahwa manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Sejak Adam diciptakan sebagai manusia yang pertama dan diturunkan ke bumi, ia ditugasi sebagai khalifah fil ardi, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan mengangkat Adam menjadi khalifah di muka bumi. Perkataan khalifah oleh sebagian mufassirin berarti penghubung atau pemimpin yang diserahi untuk menyampaikan atau memimpin sesuatu, sehingga jelaslah bahwa manusia tidak dikaruniai sifat dan sekaligus sebagai tugas seorang pemimpin. 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Kartuno 1. Teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Yang kedua, teori sosial. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dibentuk, dan tidak terlahir begitu saja. Yang ketiga, teori ekologis atau sintetis. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologis. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurang 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu sidik atau jujur sehingga ia dapat dipercaya, tablik menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah
bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, patanah bercerdas dalam membuat perencanaan visi misi strategi dan mengimplementasikannya. Gaya kepemimpinan menurut Ishak Arif dan Tanjung menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni untuk dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia lazimnya digunakan 4 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, democratic leadership adalah suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kemampuan untuk mencapai moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Yang kedua, diktatorial atau autokratik leadership, yaitu suatu gaya leadership yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk melaksanakan keinginan, yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepemimpinan pribadinya. Yang ketiga, paternalistic leadership, yaitu bentuk antara gaya pertama atau demokratik dan kedua diktatorial di atas, yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan diktator yang berselimutkan demokrasi. Yang keempat, freelance leadership, yaitu salah satu gaya kepemimpinan, yaitu 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen. Kemudian tipe kepemimpinan. Tipe pemimpin yang dikemukakan oleh W.J. Redin dalam Working of Manager yang disuting oleh Wajo Somijo. Yang pertama, berorientasikan tugas atau task orientation. Yang kedua, berorientasikan hubungan kerja, relationship orientation. Yang ketiga, berorientasikan hasil yang efektif, effective orientation. Kepemimpinan dalam organisasi mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Setiap tindakan dan cara berpikir seseorang pemimpin mesti mampu meyakinkan orang lain dalam organisasi akan kemampuannya yang dimiliki sang pemimpin. Cara menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi. Yang pertama, delegasikan pekerjaan Anda dengan bijaksana. Yang kedua, menentukan tujuan-tujuan yang jelas. Yang ketiga, berkomunikasi dengan efektif. Yang keempat, sediakan waktu buat karyawan Anda. Yang kelima, akui prestasi-prestasi karyawan. Sikap kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, tindakan yang efektif, antusias, percaya diri, sikap tenang, mengetahui kondisi anak buah, menghargai orang lain, komitmen, sikap yang harus dihindari
oleh seorang pemimpin. Yang pertama, mudah menyerah, pendekatan yang kurang fleksibel, dan kurang konsisten. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan birokrasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kelima, gaya kepemimpinan inovatif. Yang keenam, gaya kepemimpinan partisipatif. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan transaksional. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan delegatif. 9, gaya kepemimpinan situasional. Yang ke-10, gaya kepemimpinan transformasional. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi partisipatif, yang keempat fungsi delegasi, yang kelima fungsi pengendalian. Pendekatan kepemimpinan. Menurut Handoko, ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang diklasifikasikan sebagai pendekatan-pendekatan kesifatan, perilaku, dan situasional. Pendekatan pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan yang kedua bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku behavior pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif. Pendekatan yang kedua, pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun di mana ia berada. Pendekatan yang ketiga yaitu pandangan situasional tentang kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan pendidikan. Kualitas kepemimpinan pendidikan dalam konteks organisasi pembangunan sumber daya manusia. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam melaksanakan dasar pendidikan dan bertanggung jawab untuk meletakkan sebagian besar dasar yang berlaku di sekolah-sekolah. Beberapa kriteria kualitas kepemimpinan yang baik antara lain memiliki komitmen organisasi yang kuat, visionari, disiplin diri yang tinggi, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, dan mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik bagi bawahannya, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat, dan selalu siap melayani. Pengelolaan yang efektif membutuhkan sound system pembangunan sumber daya manusia, sehingga organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang efektif. Agar organisasi pendidikan itu berhasil, diperlukan pemimpin yang berkemampuan, kualitas, tangguh, dan mumpuni. Robert berpendapat sebagaimana dikutip oleh Sadler mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan meliputi 17 kualitas, yaitu antara lain memiliki keberanian, memiliki hasrat yang kuat untuk memimpin, memiliki kestabilan emosi, memiliki stamina fisik,
empati, memiliki ketegasan, antusias, kompetitif, percaya diri, akuntabilitas, tanggung jawab, kredibilitas, kegigihan, handal, melayani, dan memiliki loyalitas yang tinggi. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.